Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asatorani Samara dengan NIM 22050974054 dari Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2022 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu berjudul Standarisasi Jaringan Komputer Mata Kuliah Jaringan Komputer. Sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai pengertian dari standarisasi jaringan. Jadi, standarisasi jaringan ini merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Jadi, standarisasi ini bisa disebut juga sebagai aturan untuk standarisasi pada jaringan komputer. Saya beri contoh seperti saat membuat kabel LAN. Dalam prosesnya itu, ada beberapa standarisasi yang harus kita ikuti. Jadi kalau misalkan standarisasi tersebut tidak sesuai dan juga tidak dijalankan dengan baik, maka nantinya kabel LAN tersebut itu sudah pasti tidak bisa digunakan. Kemudian kita juga harus tahu pentingnya standarisasi dalam jaringan komputer. Jadi yang pertama yaitu interoperabilitas. Standar protokol meningkatkan interoperabilitas antar perangkat, memungkinkan komunikasi dan kerja bersama tanpa hambatan antar perangkat dari berbagai produsen. Yang kedua yaitu konektivitas universal. Standar protokol memungkinkan konektivitas universal di jaringan komputer global, seperti internet, kemudian juga memfasilitasi akses ke situs web, pengiriman email, dan juga komunikasi global. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keamanan. Protokol keamanan seperti SSL atau TLS digunakan untuk mengekskripsi data yang dikirimkan melalui jaringan. Kemudian juga melindungi informasi pribadi dan sensitif dari akses yang tidak sah. Yang keempat yaitu pemecahan masalah dan pemeliharaan. Standar protokol ini memudahkan pemecahan masalah dan juga pemeliharaan jaringan dengan memungkinkan identifikasi dan juga perbaikan masalah yang lebih efisien. Kemudian penting yang 5 yaitu kemajuan teknologi. Standar protokol terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, memungkinkan jaringan komputer untuk tetap relevan dan mendukung inovasi baru, seperti IP versi 6 untuk mendukung pertumbuhan IoT dan juga mengatasi kekurangan alamat IP dalam versi sebelumnya. Selanjutnya berikut adalah beberapa organisasi dari standarisasi jaringan. Yang pertama yaitu ada ISO atau International Organization for Standardization, didirikan pada 23 Februari tahun 1947. ISO ini menetapkan standar-standar industrial dan juga komersil dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional. Pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis seperti film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan juga ukuran dan ketebalan kertas-kertas yang lainnya. Selanjutnya ada organisasi TIA atau Telecommunication Industry Association. Jadi TIA ini diakreditasi oleh American National Standards Institute atau ANSI sebagai organisasi pengembangan standar atau SDO. Komite teknik TIA ini membuat standar dan juga dokumen teknis berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh persyaratan penting ANSI. Organisasi selanjutnya yaitu IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, merupakan suatu organisasi yang biasanya mempublikasikan jurnal-jurnal internasional dengan bidang mulai dari industri, rekayasa, telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, dan juga antariksa dan elektronika. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada dua. Di sini terdapat dua jenis protokol jaringan dan saya akan menjelaskan
perbedaan dari masing-masing protokol jaringan tersebut. Pertama ada Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau TCP or IP. Kemudian di sebelah kanan ada User Datagram Protocol atau UDP. Yang pertama yaitu pada TCP itu berbasis koneksi, sedangkan UDP itu tanpa koneksi. Jadi pada TCP itu protokol yang berbasis koneksi itu artinya koneksinya harus didirikan sebelum pengiriman data. Sedangkan yang UDP yaitu tanpa koneksi, protokolnya ini tidak memerlukan pembentukan koneksi sebelum pengiriman data. Selanjutnya yaitu pada TCP ini handal, dan sedangkan UDP ini best effort. Jadi handal di sini adalah menjamin pengiriman data yang andal dengan mekanisme pengiriman ulang jika diperlukan. Sedangkan yang best effort pada UDP ini tidak menjamin pengiriman data yang andal dan merupakan upaya terbaik dalam pengirimannya. Selanjutnya pada TCP yaitu ada pengurutan segmen, sedangkan yang UDP tidak ada pengurutan. Jadi di TCP ini memastikan pengiriman paket data dalam urutan yang benar di penerima. Sedangkan yang UDP itu tidak ada pengurutan, maka pengiriman paket data itu tidak bisa dipastikan urutan yang benar itu seperti apa. Selanjutnya pada TCP ini terdapat retransmisi, sedangkan di UDP ini tidak terdapat retransmisi. Jadi TCP ini bisa melakukan retransmisi data jika diperlukan, sedangkan yang UDP ini tidak melakukan retransmisi data jika terjadi kegagalan pengiriman. Selanjutnya pada TCP terdapat acknowledgement, sedangkan yang UDP tidak ada acknowledgement. Jadi TCP mengharapkan penerima mengirimkan konfirmasi atau acknowledgement untuk setiap paket yang diterima. Sedangkan UDP ini tidak memerlukan konfirmasi penerimaan data dari penerima. Selanjutnya pada TCP digunakan untuk email, berbagi file dan juga unduhan, sedangkan pada UDP ini digunakan untuk streaming suara dan juga streaming video. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.